Itu kalau sudah rasanya saya punya Allah, semua masalah seberat apapun pasti kecil. Itu yang kurang, Bu. Karena semua diukurnya dengan materi. Oh ini anak-anak mau sekolah, kurang ini. Malam kurang makan. Ini kurang kendaraan. Yang dirasakan kurang. Ukurannya apa? Materi. Tapi ketika orang mengatakan saya punya Allah dan Allah segalanya, maka setidaknya beban hidupnya akan berkurang dan semua apa yang akan dicari sesuai dengan kebutuhan. Maka saya kembalikan, kenapa yang pertama yang dilatih adalah sholat dan itu mutlak bagi seorang perempuan. Karena nanti curhatan terbesar ibu ketika menghadapi tantangan dalam rumah tangga, itu akan banyak persoalan-persoalan yang diringankan oleh Allah ketika ibu optimal dalam sholatnya. Qad aflahal mu'minun. Sudah? Saya pernah sampaikan, perhatikan terjemahannya. Akan menggenggam kesuksesan dan kebahagiaan. Setiap insan beriman itu. Jadi kalau kita sudah beriman, dan imannya digunakan untuk bersikap, bukan hanya dengan akal. Allah jamin, cepat atau lambat akan diantarkan pada kesuksesan dan kebahagiaan. Bukan hanya sukses ya, tapi kesuksesan yang membahagiakan. Suami Anda sukses di pekerjaan, tapi kesuksesan itu tidak membawa kebahagiaan ke rumah. Nyaman gak? Gak membawa ketenangan, nyaman gak? Pilih mana? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Kaya tapi tenang. Tetap ya pilih ketiga. Lihat baik-baik. Maka lakukan semua dengan pendekatan iman. Kalau sudah pakai iman, bahasa singkatnya, niatkan ibadah. Jadi ibu tugas apapun, ya, Anda sebagai anak, sebagai istri, sebagai ibu dan ke atasnya, kalau berperan dalam kehidupan, kalau ada kalimat iman maksudnya niatkan ibadah karena Allah. Maaf dengan kalimat ini. Ibu merawat anak. Memandikan, menyekolahkan, menyayangi, memeluk sebelum tidur. Saya tanya, itu karena sayang, karena cinta, atau karena ibadah? Masa? Kalau ibadah itu pasti karena Allah. Kalau iman pasti karena Allah. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Ini ada saya lihat anak-anak dia, ibu tuh merawat, menggendong, mendidik dan sebagainya kepada anak karena sayang atau karena Allah? Apa standarnya? Standarnya ketika kita mengerjakan semua karena Allah, maka ukurannya semua yang dikerjakan akan dipastikan sesuai dengan ketentuan Allah. Di mana disekolahkan anak ibu? Jangan-jangan Anda mengatakan saya mendidik karena Allah, tapi Anda sekolahkan di tempat yang tidak pernah mengenal Allah. Di sekolahnya nggak ada pelajaran sholat, nggak ada baca Quran. Apa yang Anda berikan untuk anak Anda? Lihat pakaiannya. Katanya karena Allah, tapi dia menggunakan pakaian yang auratnya terbuka yang Allah nggak suka. Lihat mainannya. Apa yang ia kelola dengan mainan itu? Apakah mendekatkan pada Allah atau menjauhkan dari Allah? Lihat tayangannya. Apa yang dia tonton? Yang menjadi tuntunan dia dalam berkehidupan. Kalau ada anak kata-katanya kotor, ada anak perilakunya menyimpang, yang pertama dilakukan, jangan dulu pojokkan dan marahi anaknya, kembalikan kepada sikap orang tuanya. Istighfar dulu. Maka mulai hari ini, kalau Anda ingin mengikuti jejak Sayyidah Khadijah, mulai sekarang gerbangnya dibuka. Niatkan semua kegiatan karena Allah. Nah, apa yang harus dilakukan pertama kali untuk itu? Lanjut ayat keduanya. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Pelan-pelan. Kurikulum yang pertama dimulai dari sholat. Saya ulangi. Dimulai dari apa? Kata Allah, penghuni surga Firdaus itu terlihat yang pertama dari ciri sholatnya. Bukan sekedar menunaikan sholat. Tapi dia mencoba untuk mendapatkan kekhusyuan dalam sholatnya. Pelan-pelan. Ini saya belum bicara dengan suami ya. Bicara status ibu dulu. Sebagai istri, sebagai ibu, sebagai anak.
Maka kalau ingin levelnya naik, mengikuti jejak Sayyidah Khadijah, maka yang pertama dibangun hubungan dengan Allah dulu. Dalam bahasa Arab, hubungan kuat itu yang sulit dipisahkan disebut dengan silah. Ibu pernah dengar silaturahmi? Silaturahim? Kenapa disebut silaturahim? Maksudnya hubungan perhatian yang kuat, yang saat berpisah pun masih ingat, masih mendoakan, masih mengenal. Di silaturahim yang sukses itu bukan Anda ketemu, Anda nyapa, bukan. Kalau Anda nyapa orangnya ada, wajar. Tapi kalau Anda berpisah masih ingat teman, masih didoakan, masih disupport, itulah silaturahim. Nah, ibadah yang melatih kita terhubung kuat dengan Allah, sehingga dimanapun tersambung dan dijaga oleh Allah, itu disebut dengan sholat namanya. Maka ketika diminta untuk sholat, sebetulnya itu ibadah personal yang Allah inginkan untuk merubah perilaku kita dan pribadi kita supaya lebih dekat dengan Allah. Makanya panggilannya itu bukan panggilan beban, Bu. Bukan panggilan ruku, bukan panggilan sujud. Coba dengarkan kalau orang yang sedang azan, muadzin itu sholat. Ya, azan, maaf, saat sedang mengumandangkan azan. Hayya 'alas shalah. Ayo sholat. Setelah itu apa? Hayya 'alal falah. Ayo sukses, ayo bahagia. Falah itu kalau sudah digenggam jadi aflah. Orang yang menggenggam kesuksesan, kebahagiaan. Qad aflahal mu'minun. Orang beriman pasti menggenggam kesuksesan, kebahagiaan karena dia dekat dengan Allah. Punya Allah itu luar biasa. Saya kurang lebih sepekan lalu, saya ceramah di antara para dai-dai se-Indonesia dari 28 provinsi. Saya bilang, teman-teman, yang kurang dari dai sekarang itu adalah rasa punya Allah. Sehingga dakwah yang disampaikan kadang-kadang terkontaminasi dengan materi dan duniawi. Pilih-pilih dalam berdakwah, tidak optimal dalam menyampaikan ilmu. Timbangannya kadang-kadang materi. Karena apa? Yang kurang adalah rasa keyakinan bahwa saya punya Allah. Itu kalau sudah rasanya saya punya Allah, semua masalah seberat apapun pasti kecil. Itu yang kurang, Bu. Karena semua diukurnya dengan materi. Oh, ini anak-anak mau sekolah, kurang ini. Malam kurang makan. Ini kurang kendaraan. Yang dirasakan kurang. Ukurannya apa? Materi. Tapi ketika orang mengatakan saya punya Allah dan Allah segalanya, maka setidaknya beban hidupnya akan berkurang dan semua apa yang akan dicari sesuai dengan kebutuhan. Maka saya kembalikan, kenapa yang pertama yang dilatih adalah sholat, dan itu mutlak bagi seorang perempuan. Karena nanti curhatan terbesar ibu ketika menghadapi tantangan dalam rumah tangga, itu akan banyak persoalan-persoalan yang diringankan oleh Allah ketika ibu optimal dalam sholatnya. Contoh, tuliskan Quran surah ke-12 ayat 85. Ibu kenal Nabi Yakub? Ayah bilang kenal, saya pulang. Nabi Yakub bapaknya siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Ibu masih ingat Nabi Yusuf punya berapa saudara? 12 ya? Baik. Beliau anak yang keberapa? Anak yang ke-11 dari ibu yang ketiga. Adiknya Bunyamin. Secara singkat, Nabi Yusuf kemudian oleh saudara-saudaranya punya persoalan. Lalu berpisah dengan keluarga. Tapi yang paling menarik adalah bagaimana ayahnya bisa memendam perasaan berpuluh tahun yang beliau memang tahu ini perilaku anaknya. Tapi itu bisa dipendam dan dicurhatkan sepenuh hatinya, dituangkan sepenuh jiwanya, itu bukan kepada manusia. Bahasa Qur'annya, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Saya kalau punya masalah, kata Nabi Yakub, curhatnya itu ke Allah. Dan itu menjadi sanad curhat. Nanti kalau ada lagi belajar dengan saya, kita bikin judul fikih curhat. Itu ada di Quran. Jadi ketika Anda mencurhatkan, kata Nabi Yakub alaihissalam, saya itu kalau curhat langsung sama pemberi solusi. Setiap kali saya curhat, bukan hanya diberi solusi, tapi Allah beri jalan sampai mengangkat derajat. Apa yang dilakukan Nabi Yakub itu? Kapan beliau curhatnya? Saat sholat. Makanya semua nabi, semua rasul, bahkan Sayyidah Maryam itu punya mihrab untuk sholat. Nabi Musa sholat, Quran surah ke-20 ayat ke-14.
Nabi Isa salat, Quran surah ke-19 ayat 31 sampai 33. Nabi Ismail salat, bahkan minta keluarganya salat, Quran surah ke-19 ayat 55. Nabi Zakaria saat minta keturunan sama Allah, padahal kata medis gak mungkin punya keturunan. Itu curhatnya saat salat. Quran surah ketiga ayat 38 sampai 39. Nah, ibu jangan kira pekerjaan tugas di rumah tangga itu akan lebih ringan dibandingkan dengan laki-laki yang bekerja di luar rumah. Belum tentu. Belum tentu itu. Makanya amalan pertama yang dikuatkan, dibimbing oleh Nabi. Kenapa sholat? Karena setiap nanti ibu punya persoalan, maka Allah memberikan dua jalan. Imma memudahkan persoalannya sebelum diterima. Bukan gak punya masalah. Bu. Kalau dibanding ibu, masalah saya paling banyak. Karena masalah ibu pun dimintakan saya juga yang menyelesaikannya kan. Pertanyaan. Itu kalau kita jawab pakai, maaf sekali, pendekatan diri kita sendiri. Kemampuan, emosi, intelektual, capek. Apa yang menjadikan itu ringan? Bukan berarti nggak punya masalah. Kadang-kadang Allah ringankan masalahnya sebelum dialaminya. Sehingga masalah yang serupa bagi orang berat, bagi dia ringan. Karena diringankan di awal. Ibu bersyukurlah, catat ini kalimat saya. Kalau ibu jaga sholat dengan baik, nanti saya tunjukkan yang pernah saya katakan minimal 40 rakaat saja. 40 rakaat. Kalau yang sholat fardu berapa? 17 ya. Subuh berapa? 2. Duhur 4, asar 4, maghrib, isya. Ingat rumusnya ya. Itu nomor telepon Allah, koneksinya 24434. Jumlah 17. Sisanya 23 di mana? 12-nya rawatib. Oke. 11-nya tahajud. Ibu jaga aja dulu ini yang 40 dan lihat apa yang terjadi setelah konsisten menunaikan itu. Sebulan aja dulu. Sebulan dulu. Lihat apa yang terjadi setelah itu. Maka nanti kalau sudah terkoneksi ke dalam jiwa, sudah enak sholatnya, itu yang disebut dengan khusyuk. Suasananya beda, Bu. Bukan ngejar selesai sholat, tapi menikmati setiap bacaan dan gerakan dalam sholat. Pernah nggak ada masa-masa ketika sholat enak gitu rukunya? Pernah nggak? Sujudnya nikmat, pernah begitu? Itulah khusyuk. Itu kalau ibu sedang mencapai titik itu kemudian sholat dan minta sesuatu, itu tidak ada sekat yang terhijab yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya beri bocoran. Ada rahasia tapi ini diantara kita saja ya siang hari ini. Imam Al-Bukhari itu matanya buta, Bu. Dari usia 4 tahun. Usia 2 tahun ayah meninggal, usia 4 tahun matanya buta permanen. Secara medis gak mungkin sembuh. Apa yang dilakukan? Singkat saja, Al-Bukhari kecil menghafal Quran, lalu datang ke ibunya, saya ingin belajar hadis. Kata ibunya, cukupkan dengan Quran dulu, nanti kamu kemudian belajar hadis. Pulang berangkat datang ke kamarnya murajaah, ibunya melihat itu, langsung minta kepada Allah, masuk ke mihrabnya. Ini rahasia yang ingin saya sampaikan. Mihrab itu tempat khusus yang hanya digunakan untuk ibadah, khususnya sholat. Dan itu bisa mempercepat terkabulnya doa. Dalilnya Quran surah ketiga Ali Imran ayat 37. Paling kiri sebelah bawah di pojok. Mihrab. Bukan hanya di masjid, Bu. Makanya kenapa imam di masjid punya mihrab? Kan imam kalau ngimamin di mihrab kan? Karena imam yang mimpin doa. Kalau imamnya benar, bagus, di mihrab cepat terjawab. Nah, ibu tidak harus ke masjid. Di rumah bikin satu tempat. Kalau ada kamar bagus, kalau nggak ada pun bentangan sejadah aja. Saya dulu saat pulang pertama awal menikah, kita ngontrak dipetakan itu nikmat sekali. Ya, salah satu ibu jangan, saya tuh menikmati dimanapun kita tinggal. Saya awal menikah, Bu, dengan istri itu menikmati satu, ada kasur yang ukuran yang paling kecil apa ya? Yang kalau tidur cuma buat seorang gitu. Ada ya? Ya saya nggak hafal lah pokoknya itu ya. Jadi kalau saya pulang, kemudian istri saya bangun, Bu ya tidur katanya. Ah enggak, saya di lantai aja. Oh enggak katanya, saya gerah, saya yang di lantai. Tapi kami menyempatkan membuat satu hamparan sejadah untuk mihrab. Itu untuk berdoa aja, untuk sholat aja, dikhususkan untuk ibadah. Tidak ada satu pun yang diminta kecuali terjawab.
Dan sampai sekarang, kita nggak pernah membedakan di mana kita tinggal beraktivitas. Tapi dari ujung kepala sampai ujung kaki, nyaris tidak pernah beli. Ini saya nggak beli, Bu. Ya, tapi kalau ada yang baru, biasanya yang sudah ada saya lepas. Kemarin saya lepas 1, datang 2 peci. Ini nggak beli ini. Sampai ke bawah, sampai ke sendal tuh, nggak beli. Ini kacamata kalau ada model baru tiba-tiba datang, saya nggak tahu dari mana. Ujung kepala sampai ujung kaki. Itu mihrab. Yang mau saya katakan, ibu jangan lihat saya. Allah berikan kesempatan yang sama untuk semua hamba. Curhatkan di situ, ibunda Imam Al-Bukhari masuk ke mihrabnya, sholat 2 rakaat. Memohon kepada Allah supaya disembuhkan mata anaknya, berdoa sampai tertidur. Secara singkat begitu selesai sholatnya, tertidur dalam doanya, tiba kemudian anaknya mengalami sesuatu yang luar biasa, sedang murajaah surat Qaf, tiba-tiba terbuka matanya bisa melihat kembali. Jadi ketika ibu sholat dan punya mihrab, jangan dikira itu biasa. Itu yang bisa meringankan suami dalam kesulitan. Ibu siapa yang tahu suami ada yang ganggu di kantornya? Ada yang iseng, ada yang ingin jatuhkan dalam persaingan. Kadang-kadang suami laki-laki, sekretarisnya laki-laki perempuan. Perempuan, ruangan sampingan, ketemu ibu cuma 4 jam, sekretaris dampingi 8 jam. Itu kalau nggak punya filter dalam jiwanya, nggak ada burhan yang ibu titipkan lewat doa, itu nggak mudah. Dari mana ibu bisa pastikan proyek suami itu halal? Dari mana ibu bisa pastikan uang yang dibawa itu benar? Ibu bisa titipkan kepada Allah. Mintakan kebaikan kepada Allah supaya menjaga dalam kebaikan suami ketika bertugas. Itu bisa dilakukan dalam sholat. Ibu sekolahkan anak di SD misalnya. Ibu tungguin atau ibu tinggal? Ditinggal. Ibu yang mengandung 9 bulan. Ibu yang memberikan ASI hampir 2 tahun atau 2 tahun. Dididik di baik-baik, sehat, hafal juz amma sebelum sekolah. Tiba-tiba ibu titipkan di sekolah dengan lingkungan yang ibu belum bisa jamin. Jadi baik gak anaknya? Siapa yang bisa menjaga anak ibu? Kalau ibu jawab Allah, hubungan ibu dengan Allah baik gak? Demi Allah saya katakan betapa banyak seorang ibu yang sudah menyiapkan anaknya baik, tiba-tiba dia ke sekolah kok anaknya berubah. Kata-katanya jadi nggak betul, perilakunya jadi menyimpang, susah diingatkan. Siapa yang bisa menjaga itu? Saya tunjukkan satu kisah yang luar biasa. Bu, kalau ada 10 rapat, 9 memilih A, yang 1 memilih B. Yang diikuti yang mana? Ini rapat ya. Ada rapat menentukan 2 pilihan. 9 memutuskan A, 1 memutuskan B. Pilih mana? A kan? Yang 9 ya. Tapi yang terjadi, yang 1 yang diikuti, yang 9 ditinggalkan. 10 saudara Yusuf rapat. Yang 9 mengatakan, uqtulu Yusuf. Bunuh aja Yusuf. Penyebab kita itu kurang dapat perhatian dari ayah kan Yusuf. Kalau Yusuf yang nggak ada, perhatian ke kita semua. 9 memutuskan bunuh Yusuf. 1 mengatakan, jangan dibunuh. Lemparkan aja ke tempat gelap. Yang penting kan Yusufnya nggak ada. 9 memilih A, 1 memilih B. Dan biasanya setan kalau menggoda itu nggak akan tanggung. Langsung ke tingkat tertinggi. Tapi apa yang terjadi? Yang dipilih ternyata yang 1. Oke, kita sepakat gak usah dibunuh. Lemparkan. Alqihi fi ghayabatil jubbi yaltaqithu ba'da sayyarah. Lemparin aja ke tempat gelap. Apa yang menjadikan mereka terjaga sehingga tidak jadi membunuh Yusuf dan alih-alih membunuh menempatkan di tempat gelap. Ternyata itu adalah doa orang tuanya yang sering menitipkan anaknya kepada Allah. Ibu nganterin anak ke sekolah, dititipkan gak sama Allah? Atau cuman bye-bye, salaman, lepas, tinggal, pulang? Titipkan bu, doakan. Di sekolah kami, dari mulai PAUD, pendidikan anak usia dini, di KB, itu hari pertama bukan cuma ibunya, ayahnya mesti ngantar. Datang, hal pertama yang dilakukan anaknya untuk membisikkan di telinga ayahnya akan bekerja. Ayah, doakan ya Nanda belajar. Ayah, Nanda doakan sukses bekerja, tapi tolong jangan cari rezeki yang haram ayah ya. Yang dibawa ke rumah. Itu dibisikkan oleh anak yang usia 4 tahun. Dan tidak ada adegan yang terjadi kecuali air mata yang berlinang, memeluk, mencium, kemudian pamit. Itu menjaga. Itu menjaga. Perbaiki sholat dulu bu. Nah nanti dari sholat itu, ibu nggak bilang pun nanti Allah tanamkan. Kepada anak, kepada suami segala kebaikan.
Itu kurikulum pertama. Saya sering ceritakan di berbagai tempat, seorang anak yang gak pernah mau sholat. Saya ngasuh pesantren dulu di Jakarta. Seorang ibu datang, wajahnya sendu mengatakan, Ustaz, anak saya gak mau sholat. Sekolahnya apa Bu? SMP. Ibu udah ingatkan berkali-kali. Sudah gak usah diingatkan lagi. Malam ini ibu sholat aja. Di kamar anak ibu. Masuk ke kamar anak ibu. Sholat di sampingnya, gak usah diminta bangun. Sholat di sampingnya, lalu mohon kepada Allah, ya Allah engkau titipkan dia dalam rahimku. Aku yang mengandung, aku yang melahirkan, aku yang merawat. Ringankan hisabku di akhirat kalau memang jauhnya dia dari Allah karena sebabku. Ibu minta sama Allah, gak usah bangunkan, gak usah ingatkan. Nanti 3 hari lagi, ibu kesini lagi, kita lihat apa yang terjadi. Hari ketiga, dari kejauhan, ibu itu teriak gembira, Ustaz, saya masih ingat. Dan membawa seplastik nasi uduk. Wah, ibu kok senang sekali. Anak saya sudah sholat. Kok bisa saya bilang. Ternyata malam tadi, di malam ketiga dia bangun, dia peluk ibunya, dia minta maaf. Maafkan Nanda, Ma. Maafkan Nanda, Ma. Saya dengar mama berdoa, maafkan saya. Saya tuh bukan gak mau sholat, tapi kan papa juga gak pernah sholat. Tuh. Papa kan gak sholat juga. Akhirnya dari situ kemudian bermaafan, anaknya mulai mau belajar. Demi Allah saya katakan, setelah peristiwa itu bukan hanya anaknya dibimbing sholat oleh salah seorang santri dari kami, tapi minta dibimbing untuk menghafal Quran. Sejak saya meninggalkan pesantren untuk diteruskan oleh santri berikutnya, anak itu sudah hafal kurang lebih 2 juz. Dari yang tidak pernah sholat, jadi pelaku sholat dan hafal Quran 2 juz. Mungkin sekarang sudah khatam 30 juz. Sholat. 2, saya cepat. Jangan cukupkan soleh sendiri, Bu. Karena sama-sama ingin ke surga Firdaus, kan ada suami, ada anak-anak. Maka pesan yang pertama penghuni surga Firdaus itu, yang dipesankan bukan dunianya, tapi akhiratnya. Contoh, suami mau berangkat, biasanya ibu pesan apa? Hah? Hati-hati ya Pak, gitu kan? Ya, sukses ya. Pernah nggak ibu bilang pertama kali yang disampaikan, ayah jangan lupa sholat ya? Pernah nggak? Tuh. Sekarang hari apa? Yang ke masjid siapa? Laki-laki perempuan? Yang ke masjid suami ibu, yang ke masjid laki-laki. Pernah nggak ibu siapkan pakaiannya? Pernah, bagus. Pernah nggak siapkan parfumnya? Bagus. Tapi pernah nggak ibu bisikkan di telinganya, Pak? Nanti pas khatib duduk di antara 2 khutbah, doakan rumah tangga kita samara sampai surga ya. Pernah nggak? Belum. Padahal di situ ada pesan kuatnya. Di situ ada hikmah indahnya. Ini ternyata sholat itu ketika dimunculkan ciri pertama, kita kemudian tebarkan ke semua anggota keluarga. Anak-anak yang di pesantren boleh angkat tangan. Siapa ibu yang anaknya di pesantren? Boleh angkat tangan. Oke, turun lagi. Suka nelpon kan ya? Nanya ya? Baik, yang pertama ditanya apanya? Apa kabar? Bekal cukup? Belajar bagaimana? Ya? Baru jangan lupa sholat ya. Balik, telepon, sudah sholat belum? Akhiratnya dulu. Kan penghuni surga Firdaus. Sudah sholat belum? Sudah belajar, baru makan, tutup di akhir, jangan lupa ranking 1 ya. Dan ini akan menjadi pembeda, Bu. Saya 97 masuk pesantren, ayah saya meninggal, ibu apa adanya, kalau saya cerita kita berhenti ta'lim. Jadi saya agak percepat. Saya jaga komitmen sholat ini sampai satu ketika, bekal habis. Mungkin ibu saya lihat ini. Karena ibu saya biasanya tak pernah meninggalkan saya live, pasti lihat. Bekal habis, saya lari ke wartel, saya telepon. Ma, bekalnya habis. Apa jawab ibu kami? Dan saya tahu itu nggak ada bekal. Kata ibu kami, sabar ya nak. Mungkin setelah ini Allah akan bantu, mungkin ada yang datang membantu dan seterusnya. Sabar dulu. Iya ma, tutup, bismillah, sabar. Itu nggak nunggu lama keluar dari wartel, datang paman ngasih uang saku untuk sebulan. Dan itu bukan 1-2 kali terjadi.
Ketika ibu menitipkan curhatnya kepada Allah, membangun konektivitas dengan anak dan suami serta keluarga, yang linknya tersambung ke Allah, maka Allah akan berkenan menjaga di setiap keadaan tanpa celah sedikit pun. 2, agak cepat. Masih poin sholat dulu. Subuh jam berapa tadi? Subuh jam berapa? Ya paling gampang kan 4:30 gitu kan. 4:30-nya 4:30, 4:33 atau 4:35? 4:35. Baik, zuhur jam berapa? 12:05. 12:02. Terjadi perbedaan pendapat, nggak apa-apa, tipis-tipis. Asar jam berapa? 15:20. Maghrib jam berapa? Isya jam berapa? Baik. Baik. Anak-anak sekolah jam berapa? 10. Tidur jam berapa? Suami kasih untuk belanja tanggal berapa? Hafal ya untuk dunia ya. Bu, kalau cuman hafal waktu sholat, itu iman standar. Surganya standar. Penghuni surga Firdaus, dia menyiapkan sebelum waktunya. Oleh karena itu pulang dari sini, jangan sampai di rumah nggak ada jadwal sholat bu. Print out, bikin. Saya suka tempelkan di dinding rumah, di kamar, kadang-kadang di meja makan. Sehingga begitu yang terlihat sebelum nunggu menu makan, waktu sholat. Jelas? Oke. 2. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Agak cepat. Kita nanti akan bahas 3 saja. Walladzina hum, orang-orang yang menginginkan surga Firdaus itu, 'anil lagwi, dari hal yang tidak penting, yang tidak ada manfaatnya, mu'ridun, dia hindari. Saya ulang ya. Dari segala hal yang tidak bermanfaat, dia menghindar. Menghindarkan diri dari segala yang tidak penting. Jadi penghuni surga Firdaus itu orientasinya yang bermanfaat saja. Yang penting apa? Kalau ada pertemuan, manfaat gak? Penting gak? Ada kumpul-kumpul, penting gak? Ada pengajian, pengajiannya bermanfaat atau cuman kumpul-kumpul datang saja? Penghuni surga Firdaus, dia petakan semua kegiatannya dalam frame segala yang bermanfaat, segala yang penting saja. Sekarang mulai ibu evaluasi, bawa ke rumah. Dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki. Mohon maaf sekali pelan-pelan. Mohon maaf sekali. Cek ya. Cek. Coba agenda selama ini yang sudah dilakukan. Berapa kali lisan berkata yang tidak baik? Mata melihat yang tidak baik. Ibu punya agenda perkumpulan di mana saja? Anak-anak ditempatkan di tempat ngumpul di mana saja? Cek evaluasi semua, termasuk aktivitas suami, kira-kira bermanfaat gak untuk kehidupan? Dudukan semua itu, kemudian telaahi dengan baik, bikin kurikulum, maka mulai belajar misalnya ambil target per bulan. Latihan dari lisan dulu. Sepakat semua keluarga. Pak, anak-anak, kita sebulan latihan berkata yang baik-baik ya. Kalau ada nggak sepakat, katakan dengan cara yang baik. Kalau melihat ingin bertutur, katakan dengan cara yang benar. Yang tak bermanfaat, jauhi. Ketemu teman dengan siapa? Suka belajar Al-Arba'in nggak? An-Nawawiyah. Lihat hadis nomor kedua. Ini info dari Umar, kata beliau, bainama nahnu julusun inda Rasulillah. Kami itu kalau duduk-duduk santai, yang dicari itu yang terbaik. Kalau masih ada nabi, nabi yang kami cari. Bayangkan, dalam duduk santai, yang ngobrol santai, yang kadang cerita, itu yang dicari orang baik. Kenapa? Karena orang baik itu kalau canda pun pasti ada manfaatnya. Kalau dia ngobrol ringan pun pasti ada maslahatnya. Sekarang coba, ketika ibu bertemu dengan teman, bikin pengajian, bikin tempat kumpul, kalau ingin masuk ke dalam golongan surga Firdaus, pastikan bukan hanya profesinya. Semua apa yang dikerjakan, nilainya berada pada nilai kebaikan. 3, agak cepat. Nanti setelah ini baru kita masuk ke Sayyidah Khadijah. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Ternyata penghuni surga Firdaus juga gemar berzakat.
Gemar apa? Baik, zakat itu berapa persen dari harta? 2,5 minimalnya. Bisa nggak berzakat kalau nggak ada uangnya? Hah? Berarti perintah berzakat sekaligus perintah untuk mencari materi kan? Supaya bisa zakat kan? Makanya dalam Islam nggak dilarang. Silahkan suami mencari nafkah, bekerja, ibu punya bakat bisa jualan. Sayyidah Khadijah jualan nggak? Pedagang nggak? Sukses nggak? Bukan cuma sukses, sangat sukses. Hasilnya luar biasa. Nanti kita cerita. Tapi yang ingin saya katakan, ibu kalau sekarang bikin hijab face misalnya, ada yang bikin kerudung, bikin kue, bikin macam-macam, itu nggak dilarang, silahkan. Sepanjang tidak mengabaikan tugas pokok yang ada di rumah yang melekat kepada ibu. Silahkan. Tapi niatkan tujuannya untuk apa? Niatkan tujuannya untuk mengabdi kepada Allah supaya bisa zakat. Ini saya tanya nih. Ini yang di luar nih banyak yang jual hijab dan sebagainya. Termasuk teman-teman yang mungkin punya kreativitas. Ada yang di makanan, ada yang di macam-macam. Saya mau tanya, itu berdagang itu supaya untung atau supaya ibadah? Hah? Untung nggak dilarang, tapi kalau supaya untung masih dunia. Kalau ibu, ini saya kasih rumus ya. Ibu meniatkan aktivitas dagangnya, niaganya, itu diniatkan sebagai ibadah untuk memenuhi zakat saja. Maka yang paling dahsyat, Allah akan percepat kemampuan untuk mendapatkan itu. Karena hadisnya jelas, innamal a'malu biapa? Biniat. Begitu niatnya untuk zakat, dapat tuh. Ya Allah, saya sudah sholat maksimal, saya sudah berdoa, mohon selama hidup ya Allah berikan kesempatan untuk zakat. Gak usah banyak-banyak ya Allah, 25 juta aja supaya bisa zakat. Zakat berapa persen? Begitu ibu minta 25 juta, Allah kasih 1 miliar. Kan 2,5% dari 1 miliar berapa? 5 juta. Jadi betapa orang penghuni surga Firdaus itu semua yang dilihat tuh pakai iman. Jadi semua yang dikerjakan, maaf ya, bekerjanya karena iman tuh ibadah, berdagangnya supaya bisa zakat, sekolahnya supaya pintar, dengan pintar bisa mendekat kepada Allah. Ini adik-adik yang kuliah di sini. Anda kuliah supaya dapat ijazah, dapat nilai, atau karena Allah? Itu ada babnya sendiri. Terakhir, kita gabungkan ketiganya. Saya ulang, kita gabungkan ketiganya. Uang sudah dapat. Awas ya, ini untuk pribadi dulu. Dibawa ke rumah. Ibu olah. Biasanya harta suami pun kan diberikan juga ke ibu ya. Sehingga ada adigio mengatakan, harta saya, harta suami, harta. Oke, sekarang bawa bu, pelan-pelan ya. Mohon maaf nanti dengan kata-kata saya ini, karena kita akan mencoba menata lebih baik. Dan jangan mengecilkan orang lain. Ibu bawa pulang ke rumah. Maka kebutuhan pokok pertama kan untuk pemenuhan kebutuhan dalam kehidupan rumah tangga. Tarik ke pribadi. 1, untuk pakaian misalnya. Karena kita sekarang menaikkan level seperti Sayyidah Khadijah. Berpakaian yang bukan hanya pantas, tapi Allah sukai dan menjadi support untuk suami. Maka perhatikan pakaiannya. Apakah cara berpakaiannya dan koleksi pakaian yang sudah dikumpulkan itu betul-betul menunjukkan pakaian yang disenangi oleh Allah? Contoh, perempuan berjilbab atau tidak? Saya ulang, berjilbab atau tidak syariatnya? Yang sudah berjilbab pertahankan, yang belum kita bantu, doakan, terangkan tentang keutamaan keistimewaan jilbab. Saya berikan rahasia besar di sini karena ini tentang hijab face. Ternyata saking pentingnya jilbab itu, bukan hanya di dunia, di alam kubur pun ketika meninggal, kain kafan perempuan ditambah 1. Yang laki-laki nggak punya. Apa itu? Kerudungnya. Saking pentingnya. Jadi ketika dalam kehidupan dunianya pun misalnya belum mengenakan sepenuhnya, itu saat pulangnya mesti dipakaikan kerudungnya dalam kafannya. Sebetulnya apa fungsi jilbab itu? Yuk, kita tarik dulu pelan-pelan. Buka Quran surah ke-33 Al-Ahzab ayat 59. Nanti setelah itu saya tarik kepada suami untuk mensupport. Surah ke-33 Al-Ahzab ayat 59. Ada ayatnya, ya ayyuhan nabiyyu
Qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin, ada? Yudnina min jalabibihinna. Dzalika adna an yu'rafna fala yu'dzain. Ada? Asalnya Bu, sebelum ayat ini turun, itu masih ada yang berkerudung, masih ada yang tidak berjilbab. Biasa saja. Tapi tiba-tiba ada kejadian. Perempuan muslimah malam-malam ingin ke toilet diganggu oleh preman-preman Madinah dari Yahudi. Maka dilaporkan kepada Nabi, turunlah ayat ini. Maka Allah sampaikan, ya ayyuhan Nabi, wahai Nabi, qul li azwajika, mulai hari ini, sampaikan pada semua istrimu, wa banatika, anak perempuanmu, dan nisa'il mu'minin, bukan cuman perempuan, nisa'il mu'minin. Perempuan-perempuan yang memang merasa punya iman, yang yakin dengan anugerah Allah. Yudnina min jalabibihinna. Mulai detik ini, kenakan jilbab oleh mereka. Dzalika adna an yu'rafna. Maka ketika jilbab dikenakan, aku akan perhatikan sebagai identitas untuknya. Di identitas ibu sebagai perempuan di hadapan Allah itu, salah satunya ketika ibu mengenakan jilbab yang dikenakan itu. Dengan model apapun. Tapi belum berhenti ayatnya, belum berhenti. Perhatikan kalimatnya. Asa ayyurafna, maka ketika dia kenakan jilbab itu, semua mesti kenali. Dialah perempuan yang beriman. Fala yu'dzain, dan setiap laki-laki yang beriman mesti punya komitmen melindungi dan menjaganya. Jadi ketika ibu kenakan jilbab itu kami yang laki-laki, yang pria-pria mukmin ini, itu terikat dengan komitmen kepada Allah. Kalau ibu ada yang ganggu, ada kesulitan, kami mesti bantu. Itu asalnya. Di Allah turunkan ayat hijab, jilbab itu bukan sekedar ingin menutup, tapi memberikan kemuliaan pada perempuan. Dan ini fikih jarang diketahui laki-laki juga. Jadi ketika ibu ke pasar nih ya, kesulitan misalnya, beli beras sulit, terlihat ibu pakai jilbab tuh. Itu laki-laki itu yang melihat itu langsung respon bantu. Dan Allah jadikan itu mengikat dalam fitrah hati setiap insan beriman. Itu poinnya. Sekarang ingin saya katakan, ketika Allah memberikan hadiah yang sangat luar biasa dan mengistimewakan, diambil gak? Diambil gak? Maka perhatikan, kalau di era Sayyidah Khadijah hasil niaganya diserahkan untuk dakwah Nabi, maka di era kita dibalik. Apa yang dihasilkan oleh suami, diolah oleh istri perempuan, ada pendapatan dari istri dikumpulkan, coba dari situ kreasikan untuk membeli atau mendapatkan sesuatu yang Allah sukai. Punya anak perempuan, apa yang Allah sukai dari perempuan ini? Ibu kalau nggak percaya silakan ya, kasih makanan yang halal, kasih pakaian yang paling benar, nanti cek, masukkan dia ke sekolah Quran. Demi Allah saya katakan, tidak tunggu lama dia akan cepat mendapatkan hafalan Qurannya. Karena ibu menyiapkan dia untuk mendapatkan kalam Allah dengan penampilan yang Allah sukai. Jelas? Oke. 4, sekarang kita masuk kurikulumnya. Apa kebiasaan Sayyidah Khadijah? Sudah? Yang pertama, beliau menyempurnakan tugas di rumah tangga yang tidak membebani Nabi ketika pulang. Saya ulang, beliau menyempurnakan tugas di rumah tangga yang tidak membebani Nabi ketika pulang. Bu, kita menghargai semua perkembangan pengetahuan, teknologi, peradaban dan sebagainya. Tapi ibu jangan sampai lemah dalam satu hal ini. Demi Allah saya katakan, apresiasi tertinggi dari Allah kepada seorang perempuan yang telah berumah tangga, ternyata bukan profesi dunianya. Tapi ketika ibu bisa optimal menjadi seorang ibu dengan semua tugasnya. Kalau belum menikah jadi seorang anak dengan tugasnya. Kalau menikah belum punya anak jadi seorang istri dengan tugasnya. Nanti saya turutkan hadis-hadisnya. Jadi ibu itu ke surga, maaf ya, kalau nanti masuk dengan izin Allah misalnya, tingkat tertingginya itu bukan karena misalnya aktif mendampingi kegiatan di luar. Bukan karena aktif punya kegiatan banyak dengan teman-teman, bukan. Yang paling utama itu di rumah, anak bagaimana. Sehingga ketika suami pulang, dia membawa satu hasil dari kegiatannya, dalam lelahnya dia menikmati candanya yang telah menyelesaikannya istrinya. Itu Bu, setiap apa yang dikerjakan kalau benar demikian,
Perhatikan hadisnya di At-Tirmidzi. Idza shallatil mar'atu salataha wa shamat shamaha wa hafizat farjaha qila laha yaumal qiyamati udkhulil jannata min haitsu syi'ti. Kalau ada seorang perempuan enggak pernah salat sunnah, cuma salat fardu saja. Enggak pernah puasa sunnah, puasanya Ramadan saja. Dia menaati pada suaminya, menjaga kehormatan keluarganya. Dia menempatkan tugas di rumah sebagai tugas utamanya. Maka apa yang terjadi? Qila laha yaumal qiyamati, dikatakan kepada perempuan ini saat kembali kepada Allah di yaumil hisab, udkhulil jannata min haitsu syi'ti. Cepat langsung masuk surga dari pintu mana saja yang kamu kehendaki. Enggak ada hisab. Sekarang ibu enggak dilarang, silakan. Pengajian banyakin, optimalkan. Tapi dengan pengajian itu balik bawa ilmunya kepada anak. Kalau perlu aja. Kegiatan di luar silahkan. Tapi jangan sampai, maaf, ibu aktif di luar, tapi anak ibu dititipkan pada orang lain. Sehingga dia mendapatkan karakter dari perawatnya, bukan dari ibunya. Jadi wajar kalau dia nggak kenal ibunya. Wajar kalau nggak akrab. Wajar kalau dia mencari jati diri di luar. Karena dia nggak kenal ibunya. Nanti kalau saya dengan ayah, saya bicara fikih ayah. Sehebat-hebatnya ayah, sesibuk-sibuknya di luar. Itu di Quran selalu dialognya anak dengan ayah, nggak pernah dengan ibu. Ibu pernah dengar misalnya ada dialog ibu dengan anak di Quran? Enggak ada. Selalu ayah, anak, ayah, anak. Kenapa? Karena fungsi ibu itu sudah di rumah yang paling utamanya. Maksud fungsi di rumah itu adalah capaian dengan anaknya optimal. Kasih sayangnya, curhatnya diterima, perawatannya, candanya. Kenapa banyak dialog dengan ayah di Quran? Karena ayah kesibukan banyak di luar. Jangan sampai karena sibuknya itu lupa dengan keluarga di rumah. Karena ternyata yang ditunggu anak itu adalah sosok orang tuanya. Nah sekarang sudah ayahnya sibuk, ibu ikutan sibuk. Apakah salah? Tidak. Salah itu ketika ibunya sibuk, anaknya tidak mendapatkan orang tuanya. Itu problemnya. Dan itu banyak ditemukan sekarang. Ibu silahkan, mau sebanyak apa sih mau dikumpulkan? Bangga kalau statusnya bisa diupdate. Bangga kalau sudah banyak penampilan bisa dirubah. Ibu nggak khawatir kalau anaknya mencari perhatian di luar. Ibu nggak pernah bahkan sempat menyapanya. Cuman ketemu, berangkat, tidur, ketemu lagi. Lalu apa yang mau dicari dari apa yang dikumpulkan itu? Saya ini kalau pulang, sejak saya punya anak pertama, sekarang punya anak yang kelima, tidak pernah saya pulang nyampe rumah, dipanggil dengan panggilan yang biasa teman-teman panggil. Ustadz, Kiai, Syekh. Nggak pernah saya pulang datang rumah, Kiai, nggak ada. Ustadz. Dari dulu anak saya ketika saya pulang datang, dia tunggu, bahkan ada yang nunggu sampai jam 11 malam. Anak usia 3-4 tahun nunggu sampai jam 10, jam 11. Buya kapan pulang? Saya kalau kemana pun ada tas bu yang saya bawa. Di dalamnya ada hasil karya anak kami yang paling kecil. Dia gambar-gambar lama, kasih love. Kemudian kasih kayak orang-orangan dia gambar, dia tuliskan, minta tolong kepada kakaknya nomor 2 yang perempuan, tuliskan I love you Buya. Dan dia cuma tunggu ayahnya. Yang dia pengen bapaknya. Jadi begitu pulang ke rumah, dia tunggu, dibuka pintunya, Buya. Gak pernah dia panggil Ustaz gitu. Gak ada. Ya, main kuda-kudaan yuk, ya udah jadi kuda kita jam 11 malam. Tidur. Tapi itu yang indah. Dan itu sesuatu yang sangat luar biasa. Nah, Sayyidah Khadijah itu sebelum Nabi pulang itu sudah khatam. Makanya kita belum pernah dengar kan kisah cerita Fatimah merewelkan Nabi. Pernah nggak? Umi Kulsum merepotkan Nabi? Nggak ada. Dan selalu silent kisahnya. Pulang ke rumah itu selalu kisah di rumah itu tenang. Nggak ada satupun bab problem rumah tangga Nabi dengan anak. Nggak ada. Siapa perannya? Sayyidah Khadijah, karena beliau mengerti optimalnya harus dari beliau, sehingga ketika suami pulang nggak ada diskusi beban lagi yang bertambah untuknya. Silahkan punya aktivitas di luar rumah, tapi ibu akan dimuliakan sebagai seorang ibu, anak dan istri ketika pulang kembali ke akhirat kelak. Itu satu. 2, saya agak cepat sekali. Yang pertama prioritas keluarga bu, anak, untuk ibu ya. Selanjutnya harta. Mohon maaf sebesar-besarnya. Sayyidah Khadijah walaupun mendapatkan penghasilan dari aktivitas dagangnya, tidak pernah menjadikan bagian harta beliau
hanya untuk dikuasai bagi pribadinya. Dan gak pernah ada perjanjian pranikah misalnya. Ya Muhammad SAW, saya nikah punya harta segini ya. Kalau nanti ada kejadian ini jangan diambil ya, gak pernah. Apapun yang diusahakan, maka dikumpulkan menjadi satu untuk mensupport cita-cita mendapatkan yang tertinggi di hadapan Allah. Ibu apapun yang didapatkan kalau punya penghasilan, pendapatan dan sebagainya, dudukan jadi satu sebagai harta keluarga bersama. Rumuskan untuk anak-anak. Anak pertama mau kemana? Bikin tabungan, bikin persiapan. Anak kedua seperti apa? Anak ketiga bagaimana? Bicara dengan suami. Maka ini diantara ciri yang pernah diajarkan oleh Sayyidah Khadijah. Sekalipun dagangannya cukup banyak, tapi semua yang dihasilkan untuk mensupport kegiatan yang diarahkan pada tujuan yang sama. Surga. Jelas? Oke, yang terakhir. Ini saya pun mengakui saya agak kurang di sini. Sehingga kalau istri saya lihat juga, insya Allah nggak akan protes. Meluangkan waktu untuk diskusi. Bicara, ngobrol. Saya ulang ya. Meluangkan waktu untuk diskusi, bicara, ngobrol yang saling menguatkan, bukan mengungkit kekurangan. Tuh. Nabi Muhammad sibuk gak? Sibuk gak? Banyak tantangan gak? Tapi ketika pulang ke rumah, ngobrolnya itu dengan Sayyidah Khadijah selalu yang baik-baik, yang romantis, yang saling menguatkan. Gak pernah ada satupun kalimat tercatat di dalam lisan Sayyidah Khadijah, kenapa sih begitu sibuk? Datang ke rumah cuma bawa masalah. Kenapa sih gak punya waktu? Kenapa sih banyak kegiatan di luar? Tapi ketika pulang ke rumah, aku selalu mendukungmu. Nabi mengatakan kegiatanku ini, dan ini. Aku akan berangkat ke sini menemui si fulan. Baiklah, siapkan, optimalkan, Allah pasti melindungi. Sehingga semua kegiatan, beban yang dirasakan, itu ketika berangkat gak sendirian. Jadi beliau pun dalam sendirian pun merasakan aura-aura Sayyidah Khadijah. Mau berangkat kerja, merasakan pesan dari istri. Pulang dari situ, ditinggal pun istri merasakan pesan dari suami. Ini yang harus dioptimalkan. Dan ibu, apa yang terjadi? Ketika dimanapun suami beraktivitas dengan pola seperti ini, maka Allah menjaga ikatan pertalian rumah tangganya sehingga dijaga dari sifat-sifat rentan yang kemungkinan bergeser atau menodai kehidupan rumah tangganya. Maaf, ini bahasanya agak halus ya. Jadi kalau ada godaan dari pihak lain itu tidak mudah untuk mendapatinya karena kalimat istri sudah sampai pada jiwanya. Sepeninggal beliau pun ketika Sayyidah Khadijah meninggal, itu kemimpinya terbawa. Karena kenapa? Dialognya nyambung. Khadijah. Tuh. Kebawa. Bisa nggak menciptakan suasana itu? Jadi kalau kita simpulkan satu, tingkatkan hubungan dengan Allah lewat skema sholat dengan baik. Yang kedua, jadi ibu yang paripurna yang memperhatikan keadaan anak, keluarga dengan sempurna. Sekalipun ada aktivitas di luar, pastikan yang di dalam baik dulu. Yang ketiga, pintu dialog yang dibuka untuk saling menguatkan dengan pasangan. Itu terjaga, itu optimal, istiqomah aja Bu 3 itu sampai dengan meninggal. Maka silahkan tunggu panggilan pulang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi. Wadkhuli jannati. Baik, saya akhiri ke ujungnya. Saya berikan waktu nanti 10 menit kalau ada yang ingin bertanya apa saja. Karena ini saya terakhir kali untuk membimbing di sini. Ya, saya harus berikan pernyataan bahwa mohon izin mungkin ini bagian terakhir dari ta'lim saya. Pada ibu semuanya, dan besok saya akan berangkat ke Jepang, membuka sekolah di sana. Ya, dan di sini mungkin ini bagian terakhir kita akan berjumpa. Sebelum Ramadan. Nanti setelah Ramadan kita tata lagi ya. Sebelum Ramadan, betul kan? Ya, Ramadan tanggal berapa nanti? 1. Tanggal 1, kalau 23 batal 22 hari. Tanggal 1 Ramadan. Nah, pelan-pelan ya. Ramadan gunakan dengan baik kurikulumnya untuk menerapkan apa yang tadi disampaikan. Jadi saya tidak ingin pulang dari sini lupa dengan sholat. Ya? Yang kedua, maaf sekali maaf.
pulang cek lagi ya, pakaian, harta dan sebagainya, itu saling menguatkan. Kalau bisa begini, Bu, izin ya, maaf, ini bagian terakhirnya, Sayyidah Khadijah tuh nggak sendirian. Beliau punya partner, teman dialog. Kalau bisa cari teman-teman yang baik, saling mengingatkan. Ya, bikin saf yang baik, saling menguatkan, saling mengingatkan pada yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, saya simpulkan 3, sholat jaga. Yang kedua, kondisi di rumah dijaga dengan baik. Pastikan semua apa yang dicintai oleh Allah itu yang kita gunakan, perangkat, pakaian, makanan yang masuk, tugas yang paling optimal. Dan yang ketiga, selalu punya visi ke depan yang baik yang didialogkan untuk dengan suaminya masing-masing. Maaf, ibu sekarang yang punya anak-anak, segera siapkan anak itu ke depan mau jadi apa. Ibu yang rencanakan itu Sayyidah Khadijah begitu. Ya, ini si anak nomor 1 ahli apa, kedua apa, ketiga apa, dialog dengan suami, terangkan kepada anak, ajak jalan ke tempat-tempat itu untuk motivasi. Itu poinnya. Kalau ini dilakukan sampai akhir kehidupan, mudah-mudahan dalam nuansa yang singkat ini Allah berikan keberkahan pada kita semua insyaallah. Baik, paham? Jelas? Ada pertanyaan silakan. Cepat saja, 1. Ya, boleh 1 dulu, silakan. Cepat saja. Boleh pinjam mic-nya? Ya, 1. Boleh terkait dengan tema atau di luar topik, boleh dengan cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya Ustadz, Okay. Terkait seorang muslimah yang memang dia belum menikah. Nah, ingin menjaga ifah dan izahnya Ustadz. Terus melihat juga zaman sekarang yang semakin canggih, maju, melesat dengan cepat. Sehingga emang kadang susah gitu mengimbangi, apalagi seorang muslimah yang sering dia teh ke bawah-bawah dengan lingkungannya yang nggak baik gitu. Ustaz, bagaimana cara mengimbangi kita agar di samping kita bisa menjaga ifah dan izah, kita juga dapat melatih kreativitas kita untuk mengikuti perkembangan zaman. Ustaz, terima kasih. Saya jawab dulu. Yang pertama begini. Saya bacakan dulu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. La taqumus sa'atu, dalam perjalanan waktu nanti akan ditemukan suasana. Pertama, taqarubuz zaman. Waktu semakin cepat berlalu. Jadi setahun kayak sebulan, sebulan kayak sepekan, sepekan kayak sehari, dan sehari cepat sekali sekilatan waktu. Terasa nggak sekarang? Kayaknya baru kemarin, sekarang ketemu lagi kan? Oke, teruskan. Taqarubul aswaq, pasar mudah diakses. Terjadi percepatan digitalisasi. Dulu berangkat ke pasar pakai angkot, gitu kan? Kemudian turun, beli sesuatu. Sekarang klik, datang ya. Di masa-masa itu akan terjadi seperti apa yang Anda sampaikan. Kata Nabi, tantashirul fitan, godaannya makin banyak. Fitan itu jama dari fitnah. Dari pergaulan, dari perpecahan, dari hoax, dari polarisasi, yantashirul kadzib, banyak manipulasi. Maka dalam suasana itu apa yang Nabi bimbing kepada kita untuk menjaga dalam kebaikan? 1, pilih teman-teman terbaik. Suhbatus salihin. Kalau di perempuan, suhbatus salihat. Pertama bagaimana? Misal, lihat apa yang sekarang porsinya kita kerjakan. Anda sebagai mahasiswi misalnya, ketika berangkat cari teman-teman yang baik, yang kira-kira mendekatkan kepada Allah. Pintar, saleh, baik, bisa punya visi yang sama-sama yang baik. Sehingga apa dengan teman-teman yang baik ini? Maka jika kumpulannya ada, minimal dia akan saling menjaga. Maka Imam Nawawi menulis satu kitab, isinya 1896 hadis, tentang petunjuk menemukan orang-orang yang baik. Dikenal dengan nama Riyadus Shalihin. Oke? Di Riyadus Shalihin ini yang pertama, beliau mengajarkan satu, maka setiap kita mesti punya visi dulu, program yang kita jaga. Contoh, misalnya Anda ingin jadi apa nih untuk yang Anda jaga, Anda banggakan di hadapan Allah sampai pulang. Misal, saya mau pulang kepada Allah dengan kebanggaan rutin tahajud. Saya mau pulang kepada Allah dengan kebanggaan sebagai ahli Quran. Saya pengen pulang kepada Allah dengan kebanggaan misalnya ahli sedekah. Maka dari sini bikin program. Siapkan. Saya sambil kuliah menghafal Quran. Saat akan dieksekusi, cari teman yang baik. Identifikasi siapa teman-teman yang kira-kira bisa diajak separtner dengan program yang Anda siapkan.
Maka ketika Anda temukan itu, ngobrol, jadikan satu, ikuti bareng-bareng, bikin schedule dalam keseharian. Saling mengingatkan. Bikin grup misalnya, bisa tahajud sama-sama, saling mengingatkan. Bisa telepon, saling setoran. Ketemu misalnya di tempat yang sama, yang dibicarakan dalam kebaikan. Konsisten dengan itu semua. 3, ketika terfikir akan berbuat yang menyimpang, maka kata para ulama, bayangkan seketika akan diwafatkan. Contoh, ada pergaulan yang tidak bagus, diajak ke tempat yang kurang baik. Ketika akan Anda hadir ke tempat itu, bayangkan seketika Anda diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita bisa keluarkan, punya kurikulum, programnya disiapkan, punya teman yang baik, niatnya diperbaiki, dan terjaga dari maksiat, insya Allah dengan konsistensi seperti ini, itu akan terjaga dan tidak akan terpengaruh dalam setiap perkembangan zaman. Tahu ikan di laut ya? Warnanya banyak kan? Tapi tidak pernah asin kan? Kenapa? Karena dia punya prinsip dalam beraktivitas. Maka dimanapun Anda beraktivitas, kalau Anda punya prinsip sebagai seorang muslimah, punya capaian target yang harus diraih, dijaga dengan teman-teman yang baik, maka insya Allah saya kira semua akan saling mengingatkan dan tidak menjaga Anda sendirian terombang-ambing dalam keburukan. Jelas ya? Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Silakan. Agak cepat. Saya dengar, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama izinkan saya mengucapkan alhamdulillah. Baik. Karena pada akhirnya saya bisa menanyakan ini langsung dengan Pak Ustadz Gurundat. Baik, terima kasih. Saya di November, maaf ini urusan pribadi ya. Ah, di November kalau 2002 saya Sudah di izin Bu, Iya, pribadinya untuk Ibu atau boleh orang dengar? saya sepribadi. Kalau pribadi, yang kira-kira kalau orang dengar menjadi kurang bagus, nanti Ibu boleh sampaikan terpisah. Enggak apa-apa. Baik ya, saya beri sesi iya. nanti Iya. supaya Ibu bisa sampaikan terpisah setelah ini. Baik ya? Terima kasih, Boleh ya? Pak Ustadz. Ya, silakan ke belakang. Assalamualaikum Salam. Assalamualaikum Ustadz, Salam. Ana min Malang, fil hakikoh, ana uridu adhaba ila Misra, wa asta'adda darusna ma sodiqatina fil Misra sanatain, walakin qadarullah fi akhirih ijaz syahadati roba ala sanatain. Summa Ustadz akhirih ana darustu fil jami'a funnun. Nah. Summa sami'tu qala sodiqi ya Ustadz, hadani sholah as-soal yakni limada jika sholat bisa merubah kehidupan seseorang, lantas mengapa? Mohon maaf ibu-ibu, ini pertanyaan teman-teman saya. Lantas kenapa seorang mungkin marbot atau takmirul masjid la ghaniyun ya Ustadz? Oh. Hada sya'urtu bil huzn Baik. wa hada soal yubtiluni bakam tulisannya kadalik. Wa ana Masya Allah. mutawatir la astati ajibu hada soal kadalik Ustaz. Alhamdulillah. طيب بعد من كنا تريدنا أن تسألنا باللغة العربية فلا بأس. Syukran Ustaz. عفوا. So you can ask me with any languages that you want to speak. If you want to ask with English, okay, inshallah. Even in Arabic, inshallah, I will answer. Even in Japanese, watashi wa Indonesiano wa desu. Even in France, bonjour, comment ça va? Ça va bien. Even in Tagalog, komasta ka mabuti? Even in Bangladeshi, kamu naso baluashi? Ini beliau tanya, singkatnya begini. Ya, saya senang belajar bahasa. Jadi saya kalau mau dakwah ke negara itu tertentu, saya pelajari bahasanya. Jadi saya mau ke Jepang, saya belajar bahasa Jepang. Ya, saya mau ke Eropa, saya pelajari. Ini teman kita, adik kita bertanya, kenapa marbot masjid itu nggak kaya? Kalau memang Islam itu datang untuk merubah kehidupan seseorang. Pertanyaannya yang mau dirubah itu apanya? Karena mindset seseorang berpikir, kalau berubah itu selalu penampilan materi. Sedangkan Islam itu datang bukan untuk merubah materi. Tapi mempercepat dan memberikan keberkahan pada tujuan berkehidupan. Perhatikan baik-baik, ada 4 pilihan dalam berkehidupan. Silahkan gunakan. 1 dengan kedudukan, 2 dengan harta, 3 dengan ilmu, 4 dengan tenaga. Dan itu ada babnya. Kalau Anda ingin dengan kedudukan, jangan tanggung yang paling tinggi. Cita-cita diplomat jadi menlu sekalian. Cita-cita di birokrasi jadi presiden sekalian. Ya, jangan tanggung, jadi yang paling tinggi. Nanti ada babnya, ada fikihnya. Ya, namanya Kitabul Imarah namanya. Kitab ke-33 di Sahih Muslim. Ada 54 topik.
Topik ke-33-nya adalah tentang tata kelola negara. Kalau ingin kaya, jangan tanggung. Raih tingkat ketiga sekalian. Tingkat pertama tuh kaya, kedua kaya banget, ketiga kebangetan kayanya. Dan semua sahabat dapat level itu. Nanti ada kurikulumnya di Al-Bukhari, Kitabul Buyu', kitab tentang tata kelola niaga. Tidak pernah ada sahabat Nabi, kemudian tabi'in dan generasi setelah itu yang mengamalkan bisnis dengan metode itu, tidak pernah mereka berdagang dan kembali modal. Nggak ada. Mereka selalu kembali untung. Nggak ada dagang kembali modal, kembali untung. Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan. Yang pertama tadi Amr bin As, Umar bin Khattab dan sebagainya. 3, ilmu. Ilmu jangan tanggung, jadi pakar di bidangnya. Utsman lihat, oke, yang di birokrasi Amr, saya di harta. Tapi Ali melihat, Utsman sudah ngambil harta. Amr sudah ngambil kedudukan. Saya pilih ilmu, passion saya di ilmu. Maka yang diperdalam ngaji. Abu Hurairah ikut, Salman ikut. Jadi kebanggaannya itu bukan ketika kaya, tapi ketika dia punya ilmu yang bertambah. Dan itu yang dia bawa bekalnya menghadap Allah. Kemudian yang paling menarik, ilmu sudah diambil oleh Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah. Harta diambil passionnya oleh Utsman. Kedudukan diambil oleh siapa? Umar bin Khattab. Ya, kemudian Amr bin As. Maka Bilal melihat, dari 4 ini tinggal 1, tenaga. Maka beliau dedikasikan hidupnya untuk mencari ridha Allah yang merubah hidupnya dengan tenaganya. Dengan tenaganya. Maka yang dipakai azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selesai azan, Nabi langsung komen. Bilal langsung like, sahabat langsung share. Dan kita subscribe sekarang. Apa komen Nabi? Aku dengar suara terumpah kaki Bilal di surga. Bilal ketika mendengar itu, adzan aja udah komen saya ke surga. Ngapain lagi saya kerja harta seperti Utsman? Secukupnya yang ada, yang penting saya jaga, meninggal masuk surga. Itu fikihnya. Maka dari sini muncul fikih marbot. Jadi kalau Anda ingin jadi marbot untuk mencari dunia, Anda salah tempat. Anda harusnya datang ke Hijab Fest, lihat orang jualan, pelajari itu, besoknya jualan jilbab. Kalau Anda ingin menjadi seorang ilmuwan, salah kalau jadi marbot. Belajar, datangi pengajian, pelajari dengan baik. Saya Bu gini-gini juga, saya senang riset, senang belajar. Kalau saya sedang kosong artinya tidak mengajar, saya ajak keluarga ke toko buku. Saya sampai sekarang masih belajar fisika Bu. Kimia saya belajar. Saya masih ngitung proton, elektron ini kemana, ini senyawa, ini unsur, ini apa. Ya, besi misalnya rumusnya verum, F besar, E kecil. Atomnya itu nomornya 26, ada isotop 55, 56, 57, 59. Yang paling stabil itu isotop 57, surah 57 ayat 25 sampai 26, surah besi kan. Gitu. Saya sampai riset. Energi potensial, EP sama dengan M dikalikan G dikalikan dengan H. Kalau potensi kita bagus jadi kinetik, setengah M dikalikan V kuadrat. Gabungkan EP kemudian dengan EK menjadi energi mekanik, dipakai kemana aja. Karena passion saya di pengetahuan. Jadi kalau ditanya saya nyambung. Saya cuma gak bisa main lato-lato aja. Orang tanya saya hukum musik. Saya gak semudah lisan mengatakan halal, haram, tidak. Saya riset Bu. Sampai ke notasinya. Apa jenis musik, apa karakternya. Dari syair sampai ke sekarang. Sampai ke notasi. Itu saya pelajari. C, D, F, G, B, C, G, F, G, D, F, G, D, F, G, A, B, C, D, A, B, C, D, F, G, A, F, G, A, B, C, D, E, B, C, D, F, G, Ice B, F, G, Ice B, C, D, Ice F, C, D, Ice B, G, Ice B, Cis. Apakah saya bisa main musik? Tidak. Saya nggak terlalu suka. Main piano nggak bisa, gitar nggak bisa, karena gelombang kami di Quran beda. Tapi untuk memberikan hukum saya riset. Saya tahu ini lagunya fulan, fulana. Kita bisa berikan hukum. Ya. Kalau kita tahu passion kita bisa milih pertahankan untuk pulang, jadikan itu sebagai istiqomah jalan pulang kita. Jadi kalau Anda pengen sukses, ukurannya duniawi, jangan jadi marbot. Nanti kotak infak hilang semua. Marbot itu pilihan, fikih sanadnya ke Bilal. Saya punya murid-murid yang belajar khusus tingkatan S1 sampai S3. Kami berikan beasiswa, nanti sebentar lagi dibuka untuk yang perempuan. Itu yang ngajarnya semua pakai sanad. Jadi azan aja ada sanadnya sampai ke Nabi. Semua hadis pakai sanadnya. Jadi itu jawabannya. Untuk menjadi marbot, perubahan yang dihadirkan dalam Islam, tinjauannya tidak selalu materi. Maka apa yang dipilih itu? Kalau sudah dipilih, maka jaga konsisten sampai pulang.
Nanti menjaga konsisten itu babnya 9 lagi tingkatannya untuk konsisten. Konsis 1, konsis 2, konsis 3, konsis 4, sampai konsis 10. I think that's all. I share the ideas. أنا أعتقد هذا الذي يعني أستطيع أن أجيب لك. فانظر الوقت إلى قبيل العصر. عصر الساعة كام؟ الساعة كام العصر؟ Oh maaf, jam berapa asar? Sudah masuk? Karena sudah, kita harus praktek. Jangan sampai kita ngobrol, kita diskusi, kita belajar, tapi prakteknya kosong. Kita berdoa dulu, saya yakin banyak pertanyaan yang akan disampaikan, lain waktu kita bisa sajikan. Kita berdoa, mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi yang bertanya 2 orang ya? Masing-masing saya kasih hadiah 1 juta rupiah ya? Baik. Yang lain tawakal aja ya. Ayo kita berdoa, mudah-mudahan doa kita dikabulkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nusalli wa nusallim ala habibikal karim rasulikal mustafa al-amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana la tada' lana fi maqamina hadha fi kulli maqamin dhanban illa ghafartah. Ya Allah, jika ada pendosa di ruangan ini atau sekitarnya, jangan biarkan ia meninggalkan tempat ini kecuali Engkau ampuni segala dosa-dosanya. Allahumma hab wala hamban illa farajtah. Jika ada yang tengah merasakan kegelisahan di ruangan ini, jangan biarkan ia pulang kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Allahumma wala asiran illa yassartah. Jika ada yang tengah mengalami kesulitan dalam hidupnya, mohon dengan segala keikhlasannya ia belajar. Mohon ya Allah ringankan dan hilangkan segala kesulitannya. Allahumma ja'al jamana hadza jam'an marhumah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah. Ya Allah, mohon jadikan pertemuan kami saat ini pertemuan yang mengeratkan kebaikan dan mendekatkan kami denganmu. Dan bila pun kami mesti berpisah, jadikan perpisahan kami yang meratkan silaturahim dalam kebaikan yang Engkau sukai. Allahumma ja'alna min ibadikal muttaqin as-salihin. Ya Allah, jadikan kami termasuk hamba-hamba yang Engkau nilai soleh dan takwa dalam pandanganmu. Waj'alna min ibadikal ladzina nuhibbu ya Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ummatihi salihin. Dan jadikan kami termasuk pecinta Rasulullah, umatnya yang soleh yang ditunggu oleh beliau di telaga Firdausnya. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب